Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham IPO yang masa penawaran umumnya akan habis pada esok 7 Januari 2025. Yang pertama adalah HGII. Unboxing IPO HGII, perusahaan EBT yang akan dibeli 25% oleh Shikoku Electric Power pasca IPO. Ini catatan dari Stockbit Sekuritas yang mendasar pada prospektus IPO HGI. Bernama PT Hero Global Investment. Perseroan bergerak di bidang energi baru dan terbarukan (EBT), serta memiliki pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTM) dengan total kapasitas 19 MW melalui dua anak usahanya. Aset perseroan seluruhnya berada di Sumatera Utara yang meliputi PLTM Pamonangan 1 dengan kapasitas 2 kali 4,5 MW dan PLTM Pamonangan 2 dengan kapasitas 2 kali 5 MW. Perseroan juga memiliki anak usaha yang terdaftar sebagai penyedia terseleksi di PLN untuk jasa konstruksi penunjang proyek PLTA dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH di Sumatera Utara. Detail anak usaha dan kontribusi terhadap pendapatan HGI dari PT Bina Godang Energi, persentase kemenangan efektifnya 99,99%, kontribusi pendapatan sebesar 59,64%. Kemudian dari anak usaha PT Seluma Clean Energy, kegiatan usaha utamanya sama, PLTA. Ini kontribusi pendapatan 40,36%. Dari 8 entitas usaha perseroan, hanya PT Bina Godang Energi dan PT Seluma Clean Energy yang berkontribusi pada pendapatan perseroan. Sementara 6 lainnya belum memberikan kontribusi pada pendapatan karena memang belum beroperasi. Kalau ini sudah beroperasi dari 2021-2017. Kinerja keuangan year on year dari HGI ada penurunan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 62%. Kemudian dari 2022 ke 2023 ada kenaikan 12%. Lalu jika melihat 6 bulan di 2023 ke 6 bulan di 2024 ada penurunan 6%. Ada catatan, ini penurunan pendapatan yang terjadi dari tahun 2021 ke 2022 disebabkan oleh berakhirnya pendapatan dari konstruksi PLTM perusahaan anak di tahun 2021, sehingga di tahun 2022 pendapatannya sudah tidak ada konstruksi lagi. Laba bersihnya kurang lebih sama, namun jika melihat antara pendapatan dengan laba bersih, tampaknya menarik untuk HGI. Valuasi HGI, potensi market cap ada di 1,3 triliun sampai 1,5 triliun. Ini mendasar pada harga penawarannya. Sedangkan pada saat video ini dibuat, harga dari HGII sudah fix, yaitu di harga 200. PE-nya 41,8, PBV 1,8. Jadi market cap juga 1,3 karena pakai harga di 200. Padahal di masa penawaran awal ada di rentang harga 200 sampai 230, namun pada penawaran umumnya fixnya ada di harga 200. Rencana alokasi dana IPO 66% untuk pengembangan PLTA berkapasitas 25 MW di Sumatera Utara melalui anak usaha PT Siantar Sitantuk Energi. Sedangkan 31% digunakan untuk pengembangan PLTM berkapasitas 10 MW di Sumatera Utara melalui anak usaha PT Multiprima Hidroenergi. Sedangkan 3%-nya untuk modal kerja. Rencana IPO
HGI akan membagikan 1,3 miliar lembar saham atau sekitar 13 juta lot. Ini 20% dari seluruh saham HGI. Nah, ini harga penawarannya di harga bawahnya 200, di harga atas 230, namun fixnya ada di 200. Biasanya kalau peminatnya banyak justru akan ada di harga atas seperti Ratu. Namun ternyata HGI justru berada di harga bawah di 200. Potensi pendanaan berarti akan dapat sekitar 260 miliar. Masa penawaran umumnya sama dari 3 sampai 7 Januari 2025. Ini ada tambahan catatannya, investor Jepang, Shikoku Electric Power melalui anak usahanya SEP International Network (NBV) akan membeli sebanyak 25% saham HGI setelah IPO dari pengendali HGI. Ini menjadi sentimen positif di HGI. Jika kita melihat underwriter dari HGI, ada OCBC Sekuritas Indonesia atau dengan kode TP dan UOB Kai Hian Sekuritas dengan kode broker AI. 3 saham IPO terakhir yang digawangi oleh underwriter TP ada IKPM Brand NCKL. IKPM listing tanggal 8 November 2023. Di hari penutupan harga pada saat IPO menguat 9,7%. Kemudian Brand listing di tanggal 9 Oktober 2023 sampai penutupannya menguat 25%. Kemudian NCKL tanggal 12 April 2023 menguat 4,4% sampai penutupan. Kemudian performa 3 saham IPO terakhir di bawah underwriter AI. Ini ada Fern, Sola, dan Data. Fern pada tanggal 8 Oktober 2024 sampai penutupannya menguat 2,6%. Sedangkan Sola sampai penutupan di tanggal 8 Mei 2024 menguat 35%. Lalu Data sampai penutupan di tanggal 7 Januari 2024 menguat 34%. Datanya berbeda dengan yang ada di unboxing KSIX ya. Menjadi catatan tersendiri bagi Joy Trader untuk juga menambah data-data tambahan jika memang diperlukan, karena ternyata kalau melihat data di KSIX yang tercatat performa saham-sahamnya ini ada Fern, Akro, Nice, Ayam, Koka. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Underwriternya sama, AI, yang juga menggawangi KSIX. Kalau di KSIX, AI sendiri, namun di HGII, KSIX bersama dengan TP, yang kinerjanya selalu ditutup dengan hijau. Namun nanti kita lihat lebih dalam terkait teknikalnya mendasar pada saat IPO dari emiten-emiten tersebut. Dan ini nomor antrian HGII per tanggal 6 Januari 2025 jam 4:42 waktu Indonesia Barat. Joy Trader melakukan pemesanan di HGII, kemudian dapat antrian di 18.842. Sudah cukup banyak, namun dengan jumlah lot yang ditawarkan oleh HGI juga cukup banyak. Bisa jadi nanti penjatahannya juga akan bisa banyak. Ini hampir sama dengan jumlah antrian YOI kemarin pagi ya. Kemarin pagi kita juga melakukan pemesanan di YOI dan kurang lebih hampir sama. YOI ada di sekitar 16 ribuan. Mari kita lihat teknikal dari emiten-emiten yang digawangi oleh TP. Yang pertama ada IKPM. IKA Parmindo Putra Mas Tbk.
IPO ini tanggal 8 November 2023. 8 November 2023, meskipun memang ditutup dengan penguatan tipis, namun tampaknya arahnya dibuka di arah 222 open high, namun setelah itu di bawah turun dan kemudian closing hanya menguat 9,7%. Setelah itu ada konsolidasi baru ada penguatan lagi. Sehingga memang kalau melihat underwriter dari TP mendasar pada pergerakan dari KPM, baiknya langsung pasang saja di harga arah atau silahkan pasang trailing stop kalau sebagai trader beli IPO dari HGI. Sehingga setidaknya kita bisa jualan di atas ini, pasang trailing stop 2, 3, 4, sampai 5%, silahkan diatur sendiri sepuasnya. Setidaknya kita bisa jualan di atas, tidak jualan di bawah saat penutupan. Tidak perlu menunggu penutupan. Kalau sudah bisa floating profit, bisa profit 20%, kenapa harus jualan di 5%? Itu untuk IKPM. Kemudian brand. Barito Renewable Energy listing di tanggal 9 Oktober 2023. Setelah listing dibuka arah, sejak saat listing penutupan menguat 25%, masih ada kenaikan 337%. Wow. Jika melihat brand, maka potensi masih ada kenaikan yang cukup tinggi. Emiten-emiten yang digawangi oleh TP. Karena setelah IPO, ARA masih ada kenaikan 337% sampai tanggal 18 Oktober, 7 hari kemudian. Atau 9 hari. Silakan menjadi pertimbangan juga dari underwriter TP melihat pergerakan dari brand. Kemudian NCKL. Trimegah Bangun Persada. Trimegah Bangun Persada ada di sini. Listing tanggal 12 April 2023 sampai penutupannya hanya menguat 4%. Ini hanya menguat 4%. Berarti ya sempat dibawa turun dulu. Sempat dibawa turun sekitar sini. 6%. Kalau ada penguatan 4%, berarti harga IPO-nya di sekitar 1.200. 1.200-an. Sampai ke high-nya ada di 16%. Namun setelah itu masih ada penguatan. Kalau masih hold, bisa jualan di harga sini. Sekitaran 20%. Kalau masih hold sampai hari ke-5. Sampai hari ke-5 masih ada penguatan sebesar 20%. Menarik untuk underwriter dari TP melihat pergerakan dari brand dan NCKL. Namun jika melihat pergerakan dari IKPM, yang IKPM justru paling terakhir digawangi oleh TP, itu sempat arah namun kemudian dibawa turun. Silakan dianalisa ulang, dipantau ketat untuk underwriter dari TP. Kemudian AI, underwriter AI, ini kemarin sudah kita bahas, Fern.
Ya, ini juga sama ya, Fern. Sempat dibuka log arah namun kemudian di bawah turun sampai 30,65%. Akhirnya hanya closing menguat 2,6%. Maka jika bisa langsung pasang jualan di arah akan lebih baik. Jika pasang trailing stop juga menarik untuk Verona Indah Victus. Karena bisa jadi setelah log arah hari berikutnya arah lagi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga seperti Fern ini. Kemudian yang digawangi berikutnya Sola dan Data. Solar RCR Energi yang sudah tidur di gocap. Kalau melihat pergerakan dari Sola mulai dari IPO di tanggal 8 Mei 2024 sampai penutupannya log arah, berarti ada gojekan-gojekan. Karena sempat turun cukup dalam, dari harga arahnya sempat turun 29,05%. Cukup volatil nampaknya pergerakan dari Sola pada saat IPO. Tampak ada ekor cukup panjang, meskipun setelah log arah ternyata masih ada kenaikan. Setelah menguat 35%, masih ada penguatan lanjutan sebesar 85% di 4 hari berikutnya. Di 4 hari berikutnya masih ada kenaikan 85%. Ini juga menjadi pertimbangan tambahan untuk underwriter dari AI. Kemudian data Remala Abadi kita lihat saat IPO ini juga menarik. Jika melihat underwriter AI ini menarik ya. Data juga di hari pertama menguat 34%. 7 Mei 2024. Sempat ada gojekan-gojekan, namun setelah itu tetap log arah. Kemudian dari IPO-nya di tanggal 7 Mei masih ada kenaikan lanjutan sampai ke hari 4. Ada penguatan 81%. Maka menarik untuk emiten yang digawangi oleh AI. Track recordnya cukup menarik melihat dari data dan Sola. Sebab hari-hari berikutnya masih ada kenaikan-kenaikan. Begitu pula emiten yang digawangi oleh TP. Itu sedikit analisa tambahan melihat pergerakan saat IPO dari IKPM, Brand dan NCKL. Melihat Brand dan NCKL sebenarnya menarik, namun melihat IKPM yang arahnya dibuka terus bawah turun sebenarnya kurang menarik. Kalau Fern pun juga sama. Ini Fern log arah kemudian di bawah turun. Kalau Sola Data masih ada kenaikan di hari-hari berikutnya maka menarik. Melihat jumlah antrian sebenarnya juga menarik. Masih ada potensi untuk sampai ke antrian 30.000. Ada potensi untuk sampai ke antrian 30.000 tampaknya HGII. Karena biasanya di hari-hari terakhir menjelang penutupan akan ada lonjakan. Kemudian kita unboxing IPO dari BRRC, produsen tepung roti merek Royal. Ada bonus waran 2:1. BRRC dengan nama Raja Roti Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi tepung roti, breadcrumbs, dan perdagangan produk makanan serta minuman. Beberapa klien perusahaan ada Mama Suka, Kobe, Kanzler, dan lain-lain. Produk perseroan seperti ini, Royal Breadcrumb Mix, tepung roti campuran dengan bahan baku premium yang mengincar segmen market premium. Kemudian ada Eco Royal Mix, tepung roti campur dengan harga yang lebih ekonomis.
RYL series, tepung roti yang diproduksi sesuai permintaan kebutuhan industri pengolahan daging. Segmen penjualan BRRC ini yang paling banyak memang breadcrumb nih, kemudian tepung 8,9%, lain-lain 0,7%. Rencana penjualan yang melebihi 10% dari penjualan neto ada di PT Daesang Food Indonesia 39%, kemudian PT Daksap Endura Eator hanya 9%. Kinerja keuangan dari tahun ke tahun dari penjualannya ada kenaikan. Dari 2021 ke 2022 ada kenaikan 15,5%, dari 2022 ke 2023 ada kenaikan 134,8%. Dari 6 bulan tahun 2003 ke 6 bulan di tahun 2024 memang ada penurunan 12,9%. Laba bersihnya juga tampak ada peningkatan yang signifikan dari 21 ke 2022. Ada peningkatan sebesar 606,5%. Dari 2022 ke 2023 ada kenaikan 26,5%. Meskipun dari 6 bulan di tahun 2023 ke 6 bulan di tahun 2024 ada penurunan 55,6%. Catatannya, penurunan laba selama 6 bulan di tahun 2024 utamanya disebabkan oleh penurunan pendapatan dari segmen breadcrumb 20,3%. Sementara bahan usaha mengalami kenaikan. Ada penurunan penjualan dan ada bahan usaha yang meningkat sehingga penurunannya cukup tajam. IPO BRRC akan menawarkan 291,5 juta lembar atau sekitar 2 juta lot. Pada akhirnya di masa penawaran umum, BRRC ditawarkan di harga 210 di harga atas. Dengan potensi pendanaan karena di harga atas berarti sekitar 61,2 miliar. Jadwal penawaran umumnya sama 3 sampai 7 Januari 2025. Rencana penerbitan waran seri 1. Ada bonus waran di BRRC. Rasio waran 2:1. Harga pelaksanaannya 210 per lembar, nilai pelaksanaan waran 30,6 miliar. Masa perdagangan 9 Januari 2005 sampai 7 Januari 2026. Masa pelaksanaan ini. Valuasi BRRC berarti menggunakan harga atas, ada market cap di 204 miliar dengan PS 2,17, PE 53, PBV 2,52. Rencana alokasi dana IPO untuk modal kerja meliputi peningkatan stok bahan baku serta biaya operasional, gas dan listrik. Underwriter-nya itu ada XA, NH Korindo Sekuritas. Performa 5 saham IPO terakhir di bawah underwriter XA, ini ada Asli sampai penutupannya melemah 11%. Kemudian PTPS sampai penutupan melemah 34,8%. CRSN ada penguatan 14,4%. GRPM melemah 10%, PTMP 19,2%. Ini nomor antrian dari BRRC, Raja Roti Cemerlang. Kita lakukan pemesanan tanggal 6 Januari 2025 jam 4.44 waktu Indonesia Barat. Baru ada 9.172 yang melakukan pemesanan di BRRC. Itu pun kalau mereka melakukan eksekusi pembelian. Bisa jadi hanya antri saja, tidak melakukan eksekusi pembelian. Masih sedikit tampaknya peminat dari BRRC meskipun di penawaran umumnya menggunakan harga atas, namun dengan adanya bonus waran ternyata juga belum benar-benar menarik banyak pemburu IPO sehingga yang melakukan pemesanan baru sedikit. Mari kita juga lihat track record dari XA. Tampaknya memang yang bikin BRRC kurang menarik adalah underwriter-nya. Underwriter XA ada di Asli. Yang saat ini sedang digocap juga.
Asli IPO tanggal 5 Januari 2024. 5 Januari 2024 ditutup melemah 11%. Berarti sempat ada kenaikan memang 11% sekitaran sini. Dibuka di harga 100 tampaknya. 101 atau 100 ya 100. Tampaknya dibuka di harga 100. Penutupannya di level harga 89, melemah 11%. Sempat ada penguatan juga dari 100 ke high-nya. Memang tampaknya sempat menguat sampai 33,37%. Cukup volatil. Sempat turun. Bahkan sempat turun sampai ke 70. Untuk scalping tampaknya menarik. Kalau sobat trader tidak ikut IPO di asli, tampaknya ini menarik untuk bisa copet-copet. Maka mungkin ada trader-trader yang memilih untuk tidak membeli BRRC di IPO, namun bisa jadi mereka menunggu saat listing dan scalping di BRRC saat listing. Kemungkinan kalau melihat pergerakan dari asli bisa jadi seperti itu. Lalu berikutnya PTPS. PTPS listing di tanggal 9 Oktober 2023. Melemah 34,8%. Dibuka di sini. Dibuka sempat ada penguatan, setelah itu ARB melemah 34%-an. Setelah itu terkoreksi cukup dalam, baru ada penguatan-penguatan di beberapa waktu berikutnya. Sehingga kalau melihat pergerakan dari PTPS yang digawangi oleh underwriter XA, Inha Korindo Sekuritas, tampaknya juga menjadi kurang menarik, ya. Meskipun juga sempat ada penguatan, menguat 28%, ya. Kalau memang menguat duluan, bisa pasang trailing stop. Kalau bawa turun duluan, karena gocekan akhirnya cut loss. Namun kalau pasang trailing stop 2%, 3%, cut loss 2%, 3%, masih mending. Jika memang akan dibawa naik, kita bisa ambil posisi lagi, spekulasi buy lagi. Atau kalau memang tidak ikut IPO, bisa jadi akan lebih baik. Nanti bisa copet-copet saja di BRRC saat listing. Kita lihat yang lain, CRSN, Karsurin pada saat IPO. Listing di tanggal 10 Juli 2023. Ya, cukup volatil memang. Melemah, menguat 14,4%. IPO-nya agak di bawah berarti. 14 sekitar sini. IPO-nya di sekitar harga 125. Kemudian dari harga penutupan sempat menguat 17%. Kalau dari harga IPO sempat menguat, ya sempat arah juga berarti ini CRSN. Namun setelah itu ditutup melemah, ditutup turun sampai hanya menguat 14,4%. Setelah menguat tinggi, lalu bawa turun terus. Jika melihat 3 emiten terakhir yang digawangi oleh XA, tampaknya hanya menarik untuk copet-copet saja, kurang menarik untuk sobat trader beli di harga IPO. Kita lanjut dua lagi, GRPM.
Geraha Prima Mentari listing di tanggal 10 Juli 2023. Melemah 10%. Melemah 10%. Dari sini berarti sekitar sampai ya 100, dibuka di harga 100 nih. Sempat ada penguatan ya di tanggal 10, berarti yang di sini 10. ARB namanya. Oh, ARB. Tanggal 11 ini, tanggal 10 ini. Meskipun hitungannya hanya melemah 10%, namun tampaknya ARB. Sampai sini berarti dibuka di harga listingnya di harga 120. ARB 3 kali. Kalau melihat GRPM, PTMP. Sehingga benar jika memang peminat dari BRRC kurang begitu banyak. Karena underwriter-nya juga memiliki track record yang kurang bagus. Terakhir kita lihat PTMP. Kalau melihat PTMP, listing di tanggal 6 Maret 2023 menguat 19,2%, menarik. Namun setelah itu juga di bawah turun meskipun berikutnya ada penguatan. Ya kalau sudah ada penguatan seperti ini ya kita swing trading saja, tidak usah beli di IPO. Maka baiknya memang kita pantau saja saat BRRC listing. Kalau memang ARB dan ARB-nya kebuka, kita justru bisa spekulasi buy di harga ARB-nya daripada kita beli di harga IPO. Menurut Joy Trader seperti itu. Jika melihat antriannya pun tampaknya juga masih sedikit peminatnya, sehingga potensi untuk bisa langsung arah naik dari harga IPO sepertinya kecil kemungkinan. Untuk copet-copet menarik. Ini beberapa analisa terkait HGI dan BRRC yang akan listing pada sekitar tanggal 9 Januari pencatatannya ya. Namun penawaran umumnya akan habis 7 Januari 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.